Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat bergabung dalam ibadah online Bapos GKI Taman Yasmin, Bogor. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita ada saat ini itu karena anugerah dari Tuhan saja. Itulah bentuk konkret bahwa Allah berbelas kasih kepada kita. Matius sang pemungut cukai dipanggil untuk ikut melayani bersama Tuhan Yesus. Itulah bentuk belas kasih. Padahal latar belakang Matius sang pemungut cukai bagi masyarakat Yahudi adalah pekerjaan berdosa. Yesus makan bersama dengan pendosa, bentuk nyata ia datang kepada yang terhilang. Walaupun cibiran dari orang Farisi karena Yesus melanggar adat istiadat bangsa Yahudi. Yesus tidak menunggu apalagi menghindar. Dia mendatangi, memanggil, dan menawarkan persekutuan. Dia bukan hanya menerima mereka apa adanya, tetapi juga mengubahkan mereka. Penerimaannya disertai dengan tegurannya. Apa yang mendorong Yesus untuk mengambil inisiatif memanggil Matius dan bergaul bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Mengapa dia mampu melangkahi semua batasan budaya untuk mendapatkan mereka? Jawabannya sederhana: belas kasihan. Inilah yang membedakan Yesus dengan orang-orang Farisi. Ibadah Minggu pagi ini bertema belas kasih Allah dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagian dari PAU Hosana Cililitan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita respon belas kasih Allah dengan bersekutu bersama pada Minggu pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, memuji nama Tuhan dalam sukacita oleh karena kabar baik yang telah kita terima. Mari kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia Namanya, dan seterusnya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus
kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari Minggu Raya ini berbicara tentang belas kasih Allah yang terambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13 dan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26 sebagai berita Injil. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, belas kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kasih Tuhan telah kita rasakan. Kasih Tuhan membuat kita memiliki spirit untuk melangkah di tengah kehidupan yang datang dengan persoalan silih berganti. Tetap semangat dan yakin dan percaya bahwa belas kasih Tuhan menguatkan kita, bahwa Allah mengasihi kita. Bapa yang Maha Baik, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang mengakui dosa-dosa kami, bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Bila dalam beberapa hari yang lalu kami telah menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati-Mu Tuhan, mohon ampun, baharui kami hari lepas hari. Kami menyadari siapakah kami ini, dengan keterbatasan kami ini. Namun Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami berdoa, ampuni kami. Ampuni pelanggaran dan dosa kami. Inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Amin. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaran
Tuhanku. Kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Yesus, lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan. Ingat Tuhan, kuasai karya dan ucapan kami. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Jemaat GKI Taman Yasmin yang dikasih oleh Tuhan dan Bapak Ibu yang menyaksikan program YouTube ini, mari kita berdoa untuk mendengarkan sabda firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih di hari Minggu ini kami ada bukan kebetulan, tapi karena anugerah Tuhan saja. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Firman-Mu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah segenap jemaat-Mu yang menyaksikan program ini masih di rumah, biarlah Roh Kudus-Mu menjamah, memberikan kekuatan. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu. Kiranya Parakletos itu, Roh Kudus itu menguatkan dan meneguhkan kami. Bersabda ya Bapa, kami siap mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Hosea 5 ayat 15 hingga Hosea 6 ayatnya yang ke-6. Hosea pasal 5 ayatnya yang ke-15 hingga Hosea 6 ayatnya yang ke-6. Aku akan pergi pulang ke tempatku,
sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan padamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Mari membaca Mazmur dari Mazmur 50 ayat 7 sampai dengan 15. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hei Israel, aku hendak bersaksi. Terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Bacaan kedua terambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ketiga, bacaan Injil pada hari ini terambil dari Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai 13, dilanjutkan di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26. Kami mengajak jemaat untuk berdiri. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Selanjutnya dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan katakanlah tanganmu dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu.
maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus untuk jemaat GKI Taman Yasmin yang ada di Bogor dan juga Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang mengikuti program YouTube ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagian dari Hosana Cililitan. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini berbicara tentang belas kasih Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca pembacaan firman Tuhan pada hari ini, banyak hal yang kita dapatkan. Apa itu yang kita dapatkan? Bahwa murid-murid Yesus memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang nelayan, bahkan dalam teks pembacaan ini ada seorang yang bernama Matius, dia adalah seorang pemungut cukai. Ibu Bapak, pemungut cukai adalah pekerjaan yang resmi, pekerjaan yang legal. Karena bagaimana seorang pemungut cukai, dia mempunyai wewenang untuk memungut cukai kepada orang-orang Yahudi. Dan hasil pungutan itu diserahkan kepada pemerintahan yang berkuasa. Namun di sisi lain, bagi orang Yahudi, pemungut cukai adalah pekerjaan yang berdosa. Dan bagi masyarakat Yahudi, pemungut cukai itu adalah pekerjaan yang hina, dianggap sebelah mata. Nah, ketika kita membaca teks ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Matius memiliki latar belakang seorang pemungut cukai. Ibu Bapak, saudara-saudaraku, apa yang mau kita dapatkan dari tema kita pada hari ini berbicara tentang belas kasih Allah? Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belas kasih Allah dinyatakan karena Matius diberi kesempatan untuk melayani. Jadi karena belas kasih Tuhan, tugas melayani itu semata-mata karena kasih dari Tuhan saja. Ibu Bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana pembacaan kita pada ayat yang ke-9 dalam teks ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Seorang Matius yang menjadi pemungut cukai, yang dianggap sebagai orang pendosa karena pekerjaannya dipilih dan ditetapkan oleh Yesus untuk melayani. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, melayani itu adalah karena belas kasih Tuhan. Karena masyarakat Yahudi melihat bahwa menjadi seorang pemungut cukai adalah antek pemerintah yang menyengsarakan bangsanya sendiri. Mereka juga dicap sebagai orang yang tidak jujur. Pemungut cukai dianggap sebagai orang yang tamak, yang suka menarik pajak lebih tinggi daripada seharusnya. Lebih jauh, pergaulan mereka yang sangat akrab dengan orang-orang asing seringkali menempatkan mereka sebagai pelanggar adat istiadat Yahudi, terutama bicara tentang hukum dan halal. Tetapi Yesus mengatakan kepada Matius, "Ikutlah aku." Itu karena kasih karunia. Itu karena belas kasih dari Tuhan semata.
Ibu Bapak, siapapun kita yang menonton program acara ini, khususnya kepada jemaat GKI Pamlia Smith, saya ingin mengatakan, melihat contoh Matius yang memiliki latar belakang pemungut cukai, kita diingatkan melayani tidak harus menunggu kita menjadi orang sempurna, dan tidak akan pernah mungkin kita menjadi orang yang sempurna. Yang Tuhan lihat adalah hati kita, dedikasi kita, integritas kita untuk mengikut Yesus. Itu yang paling terpenting. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara-saudaraku mengatakan tugas melayani itu adalah tugas pendeta, hanya tugas majelis, hanya tugas diaken, hanya tugas evangelis, saya ingin katakan salah. Tugas melayani itu adalah tugas orang percaya. Dan kenapa kita harus melayani? Karena itu adalah belas kasih dari Tuhan semata. Ketika Yesus memanggil Matius untuk ikut melayani, ikutlah aku. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita dapatkan melalui tema kita pada hari ini, berbicara belas kasih Allah. Dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Pesan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang mau kita dapatkan pada hari ini sebagai orang percaya yang hidup di dalam Tuhan Yesus adalah bahwa yang kedua, saudara-saudaraku, belas kasih Allah karena Allah yang telah menjadi manusia, Yesus, bersama dengan orang berdosa. Perhatikan, kita lihat di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kemudian Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan memakan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus makan dengan orang berdosa. Akan menjadi sebuah pertanyaan khususnya kepada orang-orang Farisi. Dalam kasus perjamuan makan di rumah Matius, persoalan semakin rumit, di mana teman-teman Matius pasti banyak yang bukan dari kalangan Yahudi. Mereka tidak memelihara hukum koser. Apa itu hukum koser? Mereka tidak memakan makanan yang halal. Apa yang dimakan? Proses masaknya bagaimana? Apa yang disajikan? Apakah menabrak adat istiadat? Orang Yahudi itu sangat ribet sekali. Dari proses masaknya, apakah itu sudah layak disebut dengan makanan halal? Mendapati seorang rabi berada di tengah kerumunan seperti itu pasti sangat mengagetkan. Kenapa Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa? Yesus bersama dengan orang berdosa bukan berarti Yesus kompromi terhadap dosa. Bukan. Yesus makan kepada orang yang berdosa karena bentuk belas kasih Yesus kepada orang yang berdosa. Sebab Yesus datang untuk mencari yang terhilang, untuk jiwa-jiwa dibawa kepada keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kembali, belas kasih Allah dinyatakan ketika Allah datang menjadi manusia. Ketika Yesus melayani di tengah-tengah dunia, dia datang kepada orang berdosa, dia datang kepada Matius, makan bersama juga dengan teman-teman Matius, orang-orang asing, dan mereka makan bersama, tidak ada gap di sana. Bagaimana Yesus datang kepada kita orang yang berdosa ini untuk mencari kita yang berhilang. Itulah belas kasih Allah kepada kita. Kita sangat berharga, saudara-saudaraku, di mata Tuhan. Pesan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat melalui pembacaan kita pada hari ini? Mari kita lihat di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Yesus mendengar dan berkata,
bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus di antara orang-orang berdosa itu adalah bentuk belas kasih Allah. Yesus melakukan pelayanan didasari oleh kasih. Apa yang mendorong Yesus untuk mengambil inisiatif memanggil Matius, bergaul bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Mengapa dia mampu melangkahi semua batasan budaya untuk mendapatkan mereka? Jawabnya sederhana, karena belas kasihan, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Inilah yang membedakan Yesus dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi selalu melihat hitam putih, tetapi Yesus melihat dan menjangkau secara pastoral. Saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, belas kasih Allah dinyatakan dengan kasih-Nya. Wujud kasih itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, adalah tanpa ada sekat dan didasari oleh ketulusan dan kasih. Itulah bentuk pelayanan yang konkret yang sudah Yesus nyatakan, dan itu perlu kita implementasikan untuk hidup dalam kasih yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26, kita bisa melihat mukjizat yang dinyatakan oleh Yesus. Mukjizat terjadi karena belas kasih Allah. Ibu Bapak, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26, di situ dikatakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ibu Bapak, mari kita rasakan, berempati kepada perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, menderita sekali. Mungkin perempuan ini sudah pergi ke sana ke sini, ke tabib A, tabib B, tapi tidak sembuh-sembuh. Tapi perempuan yang mengalami pendarahan ini tidak mengutuki kegelapan. Dia beriman. Iman yang proaktif yang dia lakukan. Dia percaya Yesuslah yang menjadi solusi akan kesembuhannya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Apa respon Yesus? Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kuasa Tuhan, belas kasih Tuhan. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun yang sangat menderita itu akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, ya dan amin, dan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan begitu nyata kepada perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, dan kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Masih dalam pembacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku, di ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26, ketika anak kepala rumah ibadat mati, pasti keluarga sangat sedih. Di ayat 18 dikatakan, anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Belas kasih Tuhan dinyatakan. Anak yang mati itu hidup kembali. Apa yang Yesus katakan? Di ayat yang ke-24, berkata lagi, pergilah
karena anak ini tidak mati tetapi tidur, tetapi mereka mentertawakan dia. Ada-ada saja Yesus sudah mati, katanya tidur. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Anak yang mati itu bisa hidup kembali, saudara-saudaraku. Itu karena belas kasih Tuhan, belas kasih Yesus kepada anak kepala rumah ibadah. Betapa sukacitanya keluarganya, anak yang disayanginya hidup kembali oleh karena belas kasih Tuhan, oleh karena Kristus yang telah menghidupkan anak itu. Amin. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dengan dinyanyikan. Mari kita berdoa. Kebenaran firman telah kami dengar, Bapa. Bagaimana belas kasih Tuhan telah dinyatakan bagi kami. Belas kasih Tuhan telah dinyatakan kepada Matius. Belas kasih Tuhan telah dinyatakan kepada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Belas kasih Tuhan telah dinyatakan kepada anak yang meninggal itu, di mana orang tuanya sangat bersedih. Dan Tuhan hidupkan anak kepala rumah ibadah. Bapa yang Maha Baik, kami percaya bahwa belas kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Engkau tahu isi hati kami. Engkau sanggup menghapus air mata kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami, ya Tuhan. Di dalam doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk pemerintahan pusat Republik Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemerintahan daerah Kota Bogor. Biarlah Indonesia Engkau terus lawat, ya Bapak. Dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan juga jajarannya, biarlah mereka berpihak pada kebenaran dan keadilan. Dan secara khusus untuk Kota Madia Bogor, ya Bapak, kiranya Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk kehidupan bermasyarakat di masa pandemi, penanganan kasus dan program vaksinasi COVID-19. Biarlah Tuhan doa kami merubah pandemi menjadi endemi. Biarlah jemaat-Mu, masyarakat Indonesia semakin disehatkan, semakin dijaga, semakin disertai oleh Tuhan saja, Sang Pemilik kehidupan. Kami juga berdoa untuk gereja Kristen Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya senantiasa hidup dalam kebersamaan sehati sepikir dan sepenanggungan. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan
pergumulan jemaat Bapus Taman Yasmin. Kiranya Tuhan, Engkau berkati mereka, apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada jalan keluar. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah kita hari ini, melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja, dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening yang tercantum seperti pada layar, atau dapat Bapak Ibu kumpulkan nanti diserahkan pada saat kita ibadah onsite. Lagu persembahan pada hari ini terambil dari Kidung Jemaat 387A, baik pertama sampai kedua, sekarang beri syukur, dan seterusnya. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik,
Kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih, dan pemeliharaanmu. Saat ini kami bawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, terimalah dan kuduskanlah, agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk perluasan kerajaan-Mu. Ajar kami, agar kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita, dan sebagai lagu pengutusan terambil dari Kidung Jemaat 429, bait pertama sampai dengan ketiga. Masih banyak orang berjalan, dan seterusnya. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Andai kata dulu murid-Mu tidak sudi bekerja mengabarkan cinta kasih-Mu pada dunia bercela, maka Injil yang Kau berikan pasti kini tak tersebar, sehingga dunia akan hilang, tetap berdosa, bercemar. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi, agar kami tetap tekun di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.